bahwa di Alkitab itu tidak ada penjelmaan. Penjelmaan itu artinya berubah dari suatu keadaan atau suatu identitas, lahir kembali atau muncul menjadi manusia atau suatu pribadi atau suatu bentuk lain dari aslinya. Banyak orang mengasumsikan bahwa Yesus penjelmaan secara mistik. Firman menjadi manusia. Ini asumsi yang dipaksakan. Firman menjelma menjadi manusia. Firman itu bukan pribadi, saudara. Itu sabdanya Tuhan. Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Baru saja kita saksikan sebuah video. Saudara yang terkasih, saya tidak terlalu tahu video panjangnya seperti apa. Namun video Bapak Pendeta Erastus ini mereka buat di TikTok dan masuk ke video reel. Saudara yang terkasih, dari video singkat yang saya lihat ini, Bapak Pendeta berkata bahwa firman menjelma menjadi manusia itu adalah asumsi yang dipaksakan. Karena menurut Bapak Pendeta tadi, firman itu sabda bukan pribadi. Sobat-sobat yang terkasih dimanapun kita berada, dasar kepercayaan orang-orang Kristen adalah dasarnya Alkitab. Firman Tuhan ini ya dan amin. Saudaraku yang terkasih, memang firman itu adalah sabda, bukan pribadi. Kalau firman itu pribadi, maka dia terpisah dengan Bapa, saudara. Namun Alkitab berkata, Yohanes 1, firman yang telah menjadi manusia. Saudara yang terkasih, Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Karena Allah berfirman atau Allah bersabda, maka semuanya itu jadi. Jadi saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita harus tahu firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk mengerjakan karya keselamatan itu tidak mungkin Allah itu turun dalam rupa Allah. Makanya saudara yang kekasih, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 tadi, saya baca lagi ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman dan Allah itu adalah satu. Firman itu bukan pribadi, memang firman itu adalah sabda. Makanya ayat 3 bilang, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan. Telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi memang firman itu
bukan pribadi. Firman itu adalah sabda. Namun perhatikan di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Orang tidak bisa melihat Allah, tapi orang bisa melihat kemuliaannya ketika firman itu menjadi manusia. Jadi ini bukan asumsi yang dipaksakan, tapi memang ini adalah keajaiban Allah yang Allah nyatakan kepada dunia, bahwa Allah menampakkan diri di dalam manusia yang disebut Yesus Kristus Tuhan. Jadi ketika firman ini telah menjadi manusia, maka disebut satu pribadi. Firman memang bukan pribadi karena sabda, tapi ketika firman telah menjadi manusia, manusia itu diberi nama Yesus. Yesus artinya Tuhan yang menyelamatkan, maka itulah yang menjadi satu pribadi. Makanya ketika Yesus dibaptis satu pribadi, ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, ini satu pribadi. Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, satu pribadi. Jadi Alkitab cuma menyatakan, Alkitab tidak menjelaskan. Jadi ini bukan asumsi yang dipaksakan, tapi memang kenyataannya firman itu telah menjadi manusia. Dan tidak ada yang sukar bagi firman menjadi manusia. Karena Allah berfirman, jadilah langit dan bumi, jadilah terang, jadi semuanya jadi. Maka firman itu jadi manusia, itu pun juga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi bukan asumsi yang dipaksakan, tapi memang itulah rencana karya keselamatan bagi manusia yang tidak bisa masuk surga tanpa penebusan darah Kristus. Jadi tujuannya firman jadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Sobat-sobat yang terkasih di dalam Yesus, kita melihat kebaikan Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini bicara tentang kemuliaan, bicara tentang firman yang sudah ada sebelum dunia ada. Jadi Allah berbicara kepada manusia lewat Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Ibrani 1, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi zaman dulu itu Tuhan berbicara kepada manusia lewat para nabi-nabi. Namun ayat 2 berkata dalam Ibrani 1, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta oleh Yesus Kristus. Firman itu yang telah menciptakan alam semesta. Firman itu yang telah menjadi manusia. Firman itulah yang berbicara kepada manusia tentang karya keselamatan, kasih karunia Dia
punya hak mengampuni dosa karena dia adalah firman yang datang dari Allah dalam rupa manusia. Jadi Allah berbicara kepada manusia lewat firman-Nya yang telah jadi manusia. Haleluya. Jadi bukan asumsi yang dipaksakan, tapi memang itulah firman Allah. Saudara yang terkasih, di ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi bukan asumsi, tapi memang kenyataan. Firman itu telah menjadi manusia. Artinya Allah menampakkan diri kepada manusia untuk mengerjakan karya keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi bukan asumsi yang dipaksakan. Karena dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ini bicara tentang Yesus. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Maut tidak bisa kalahkan Yesus, karena Yesus itu adalah terang dunia. Yesus itu adalah kemuliaannya Allah. Karena Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Ayat yang ke-16, Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Allah itu bersemayam di dalam terang. Terang itu kemuliaan Allah. Terang itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Makanya orang tidak bisa melihat Allah, tapi orang bisa melihat kemuliaannya yang dinyatakan di dalam Yesus. Jadi saudara yang terkasih, Bapa, Firman dan Roh Kudus itu satu. Tidak bisa dipisahkan. Tidak ada Bapa, tidak ada Firman. Tidak ada Firman, tidak ada Roh Kudus. Jadi Alkitab tidak salah menulis. Alkitab tidak salah menyatakan, saudara. Alkitab tidak salah menyatakan. Tapi Alkitab menyatakan memang ada 3 pribadi tapi satu. Satu tapi dinyatakan dalam 3 pribadi. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Jadi mari orang-orang Kristen dimanapun kita berada, kita kembali sungguh-sungguh meneliti Alkitab dan membacanya dengan baik. Minta pimpinan Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian. Karena kita pengikut Yesus, bukan pengikut manusia, bukan pengikut pendeta-pendeta yang terkenal, tapi kita mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan.